dua kartu suara. Satu kartu suara gubernur, memilih gubernur. Kartu suara kedua memilih bupati atau wali kota ya. Nah kalau gubernur tadi ketua juga sudah bilang kita ada 4 calon. Ada 4 calon ya. Kalau bupati ya ada, kalau kota Bandung ada 4 calon, ada kabupaten cuma 2, saya nggak tahu yang lainnya ada 2, ada 3 dan lain sebagainya. Tapi rata-rata semua diusung oleh partai politik ya, sebagai peserta pemilu. Nah dari sekalian sosialisasi ini yang nanti diharapkan tadi oleh Pak Wakil Dekan 3 disebutkan atau Pak Ibu Ketua, satu Anda menjadi tahu tentang pemilu ya, pilkada itu nanti jadi memilih gubernur dan bupati, tanggalnya tanggal 27 ya. Yang kedua, Anda diharapkan ikut berpartisipasi. Berpartisipasi itu bisa dalam bentuk apa? Pertama bisa dalam bentuk Anda semua ikut melakukan pencoblosan ya, dengan identifikasi mencoblos yang sah ya, sama dengan mencoblos yang tidak sah ya. Yang sah itu ya mencoblos orang atau nomor. Kalau di dua-duanya dicoblos, 4-4-nya dicoblos, atau 2 mencoblosnya ya, misalnya dalam gubernur itu ada 4, nomor 1 dicoblos, nomor 2 dicoblos, itu nggak sah. Jadi harus mencoblos hanya 1 pasangan. Boleh mencoblos 2 kali, boleh, asal dalam 1 nomor. Nah itu harus. Jadi hanya mencoblos, gubernurnya dicoblos, wakilnya dicoblos gitu, dalam 1 nomor, misalnya nomor 1 saja, coblos 2. Tapi bukan ngalihin nomor 1, ini bukan, ini contoh aja ini ya. Jadi jangan Pak Dekan nyuruh nomor 1, enggak. Yang nomor 1 bagi saya Anda semua gitu, nomor 1 ya, iya kan ya kan. Kan bagi dosen itu nomor 1 tuh mahasiswanya, ya enggak? Ya. Istri saya jadi bisa nomor 2 itu, kalau mahasiswa datang ada istri saya layani mahasiswa dulu itu. Itu saking cintanya dosen sama mahasiswa tuh. Mahasiswa bukan mahasiswi ya. Nanti dibilang ditafsirkannya kemana-mana lagi. Ya, jadi ini yang sah begitu. Ya, yang sah itu coblos 1 paket pasangan. Kalau 2 itu, kalau nyoblosnya di luar itu semua ya itu. Kan sekarang ada seruan misalnya coblos semua, nah itu berpartisipasi tapi suaranya tidak sah. Ya, berpartisipasi tapi tidak sah. Gitu. Jadi cari yang sah, karena suara Anda itu bagian dari memberikan kedaulatan, legitimasi kepemimpinan buat Jawa Barat ke depan, atau buat kabupaten kota ke depan, mereka yang mengurus ya. Itu jadi partisipasi itu bisa di situ Anda mencoblos dengan benar ya. Yang kemungkinan akan beda penghitungannya, lamanya itu dengan pilpres ya. Mungkin nanti dibuka jam 8 ya, jam 8 sampai jam 1 ya. Setelah itu penghitungan, dan akan lebih cepat penghitungannya karena hanya ada 2 kartu suara. Kalau kemarin kan dengan pilpres jadi 6 ya, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, presiden 5 ya, kemarin 5. Jadi makanya ada yang sampai subuh. Itu satu itu. Yang kedua, berpartisipasi dalam menjadi saksi. Jadi ketika makanya akan sebentar Anda lihat siapa yang menang. Anda kan juga lihat karena tahu yang sah atau tidak. Anda sampaikan juga kalau tidak sah ya tidak sah begitu. Karena nanti dibuka di setiap TPS tuh,
dibuka kan. Ada yang saksi formal dari pak calon atau dari partai, Anda bisa menyaksikan dibuka secara umum ya. Kecuali nanti di plenonya baru tertutup. Tapi kalau di TPS itu dibuka, orang bisa menyaksikan semua. Jadi ini sah gak suara ini? Anda lihat coblosnya di mana ini. Jangan sampai ditutup. Karena pemilu itu harus menunjukkan langsung, bebas, rahasia, ya. Jadi jujur dan adil. Jadi harus ada fairness-nya, harus ada keadilannya. Jadi Anda menjadi saksi semua, ya. Itu juga saksi sekaligus menjadi pemantau kalau bisa ya, pengawas pemilu. Jadi kalau ada kecurangan ya bisa diadukan. Itu bentuk partisipasi, jadi bisa jadi pengawas pemilu atau pemantau. Ya, jadi ya satu jadi langsung Anda memilih, kedua jadi saksi, misalnya Anda jadi pemantau ya. Anda bisa bergabung dengan lembaga pemantau atau mandiri saja. Ketika melihat misalnya hari ini sudah masa kampanye. Kalau masa kampanye sekarang walaupun kampanye tertutup ya. Jadi kalau ada calon kemana Anda bisa lihat. Karena ini pembelajaran buat saya, Anda nih mahasiswa, saya ini dosen, jadi setiap peristiwa itu adalah pelajaran. Ini pelajaran berwarga negara yang baik. Ya, Anda sudah belajar Pancasila, belajar kewarganegaraan. Ini cara berwarga negara yang baik. Jadi pas kampanye Anda akan lihat. Ya. Jadi satu pembelajaran kewarganegaraan, kedua Anda belajar bagaimana jadi elit itu. Iya, itu dilihat bagaimana mereka berkampanye. Ya. Ada yang ada yang tempel gambar di mana saja biar dikenal. Sebab calon sekarang ini ya pertama harus populer, harus terkenal. Nah, Anda bagaimana dibuat terkenal? Nah, ini jadi referensi. Oh, ada yang nempelnya di mana saja. Ada yang peduli lingkungan, hanya nempelnya saja di tempat-tempat tertentu. Ada yang nempel di mana saja. Di pohon ditempel, di mana ditempel, yang tidak peduli. Itu kelihatan tuh kelakuan-kelakuan itu. Nah, Anda bisa memilih perilaku. Ini pembelajaran. Mau jadi calon elit yang beretika atau yang serampangan, menghalalkan segala cara. Ini jadi pilihan hidup. Masa depan Anda masih panjang, jadi harus banyak pembelajaran. Ketika dia kampanye, kan? Ketika kampanye, biasanya antara datang ke masjid, lantaran jadi calon, datang ke masjid subuh-subuh, kan? Ya kan? Biar kelihatan alim, kelihatan itu. Ada biasanya juga tidak pernah sodako, barang beres sekarang mah supaya dipilih. Itu pembelajaran, saya tidak menjelekkan, itu pembelajaran bagi Anda. Mau jadi orang baik selamanya atau menjadi orang baik ketika Anda butuh. Itu kan pilihan tuh. Hidup tuh pilihan. Jadi ini pembelajaran. Nah, Anda bisa memberikan pendewasaan pada masyarakat, diantaranya begitu. Ya, Ibu bapak nanti kalau diajak dialog, Ibu bapak mau punya calon pemimpin yang alimnya itu ketika pemilu atau alim selamanya? Cara pilih, ya, itu tinggal pilihan. Jadi nanti akan dilihat bagaimana mereka membuat visi misi. Anda lihat, baca itu visi misi. Mereka, sebab pemimpin itu akan kelihatan dalam mimpi besarnya. Kalau Anda tidak punya mimpi, jangan harap menjadi seorang yang terdepan. Orang yang mengemuka ke depan itu, yang maju ke depan itu pasti dia punya mimpi. Dan orang yang punya mimpi, bukan mimpi ini tidur ya, maksudnya punya imajinasi ya, seorang imajiner ya. Jadi kalau dia punya mimpi, maka dia memiliki pengetahuan yang banyak. Ya, jadi kalau Anda tidak punya mimpi, hidup biasa saja, Anda itu taruhlah kurang literasi Anda. Itu jadi ukuran, ini jadi pembelajaran loh gitu. Saya terhayang jadi nanaon, tak itu jangan-jangan Anda kurang membaca itu. Sebab kalau orang banyak membaca, dia akan punya impian ya, punya keinginan yang besar. Nah, kan Anda lihat visi misinya, programnya, apa dia praktis saja program itu, ya. So begini,
Masyarakat kita itu memang ini tantangan buat Anda semua. Masyarakat kita itu, saya tidak tahu, bukan menuding, tapi ini perlu didiskusikan jangan jadi contoh pembelajaran Anda yang jeleknya. Masyarakat kita itu tidak punya banyak mimpi. Masyarakat kita itu hanya punya bagaimana hidup hari ini. Maka yang laku itu program-program yang sangat pragmatis. Ya. Makanya money politik tuh gampang karena orang udahlah Hesen dengan duit 50.000 enumer, iyalah dipilih. Dia nggak mikir 5 tahun ke depan dia yang akan memanfaatkan itu pemimpin yang terpilih. Jadi mimpinya itu hari ini masyarakat kita itu. Makanya yang laku program, mohon maaf ini bagi para pendukungnya, ini direkam tuh, bisa dicatat ya. Kan kalau seorang pemimpin politik dua pilihan dalam membuat kebijakan. Satu, kebijakan yang monumental, berjangka panjang. Misalnya membuat bangunan yang dia panjang dan mahal, ya. Membuat jalan tol, misalnya jalan dia bisa bertahun-tahun, multi year, ya. Atau kebijakan itu yang populis, tetap mahal tapi populis, tapi tidak membekas apa-apa, hanya sebatas menyenangkan sejenak. Contoh misalnya, ini contoh, ini bukan ini, ya, contoh makan siang gratis. Ini kan sudah terpilih sudah, jadi nggak ada pengaruhnya. Kita akan menunjukkan pada dunia masyarakat kita tidak bisa makan. Letak seorang pemimpin itu ada di martabatnya, di harga dirinya. Bagaimana warga negaranya punya harga diri. Kenapa Soekarno itu terkenang hari ini? Soekarno itu mempertahankan martabat. Makanya bahasanya melambung sehingga orang itu melangit. Dibawa masyarakat itu dalam daya khayal yang Indonesia maju, Indonesia modern. Jadi tidak mikirin makan. Kan kelompok yang memikirkan makan itu kan kelompok yang tidak mampu. Kalau orang yang sudah selesai perutnya, dia akan memikirkan masa depan. Jadi masyarakat kita dibuat orang yang tidak mampu. Dibilang-bilang sama dunia, kita miskin, makan aja tidak becus. Ini daya hayal, tapi itu laku di masyarakat. Buktinya terpilih. Ya, jadi maksud saya ini contoh cari mengambil kebijakan. Ada yang pragmatis tapi laku, ya, sepintas, tapi ada yang monumental yang sulit. Misalnya saja kita membangun, kan kita tidak enak misalnya yang jangka panjang nih. Pendidikan ini kan jangka panjang. Bagaimana pemimpin kita membangun sekolah-sekolah yang modern, ya, diberikan bantuan besar-besaran, misalnya guru-gurunya, dosen dilatih dalam alam-alam yang era abad 21, ya, itu dibantu oleh pemerintah. Itu memang tidak terasa. Yang akan terasa Anda ini sekarang sekolah baru terasa 10 tahun ke depan. Baru ada yang berwirausaha sukses. Oh, ini hasil pendidikan. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi dosen, ada yang itu 10 tahun ke depan enggak kelihatan. Ya. Itu kalau pengembangan sumber daya manusia. Misalnya saja buat taman-taman bermain. Kan seperti tidak ada kerjaan tuh. Ya. Diwajibkan oleh pemerintah pusat, setiap kota harus ramah anak, maka dibuat taman anak. Kan? Itu nggak kelihatan. Kelihatannya anak itu 20 tahun ke depan. Dia fresh, hidupnya gembira, dia bergaul dengan terbuka, ya. Kemudian dia insya Allah akan cerdas. Kalau jiwanya bahagia itu akan cerdas. Itu akan kelihatan 20 tahun ke depan. Jadi tidak populer yang kayak begitu memang. Tidak populer. Tapi itu jangka panjang. Jadi lamun ente cemberut aja, tidak bahagia tuh hatinya. Coba sekali-sekali nyanyi lah begitu, Jadi hidup itu harus dibuat bahagia, karena yang membuka hati, membuka otak itu adalah
kebahagiaan hati. Ya. Jadi anak-anak kita kenapa pesimistis, tidak punya masa depan? Jangan-jangan dia tidak bahagia hidupnya. Sekarang ukuran kesejahteraan itu bukan uang, tapi jiwa kebahagiaan. Sekarang ukuran World Bank itu tingkat kebahagiaan. Jadi saya tidak tahu, di Bandung ini katanya tingkat kebahagiaannya terbaik. Saya tidak tahu. Kok kalau jalan-jalan di pinggir jalan banyak juga yang kusem ya. Di mana? Nah itu satu, itu apa tadi ngomongin programnya kan kelihatan. Seorang itu, ini pembelajaran bagi Anda mau jadi pemimpin. Oh, harus punya visi sekian dengan seluruh aspeknya. Ini pembelajaran. Yang ketiga, partisipasi yang bisa dilakukan oleh Anda itu adalah ikut mengajak, mencerdaskan pemilih masyarakat. Jadi Anda mahasiswa siap-siaplah untuk diajak dialog, diajak berdiskusi. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu tadi tidak memiliki impian, membiarkan kepemimpinan itu dibiarkan siapa aja yang megang. Bahaya itu kalau kepemimpinan dibiarkan oleh semua yang megang. Bahaya. Kenapa? Hidup kita itu ditentukan oleh para politisi, saya sering bicarakan. Ya. Saya jadi dosen begini, ya, jadi dosen ngajar harus sekian, harus diabsen, harus buat laporan. Itu kebijakan politik. Repot kita itu. Ya itu masih baik untuk meningkatkan etos kinerja. Coba kalau tiba-tiba ya dibuka aturan tanpa ada batas. Sekarang dunia lagi mendesak era apa? Kebebasan dan kesetaraan. Ada sekarang lagi viral, ada buku pelajaran itu titipan dunia itu. Sekelompok orang di dunia. Dan dikeluarkan oleh kebijakan kita. Hari ini yang dikeluarkan dalam buku pembelajaran disebutkan ya, buku pelajaran SMA tuh, menjadi laki-laki dan perempuan itu adalah pilihan, bukan given, bukan takdir Allah. Maka banyak orang yang setengah-setengah. Dan itu pilihan dunia. Indonesia sekarang didesak untuk mensahkan pernikahan sesama jenis, ya, sesama jenis. Penyimpangan itu ketika diambil oleh politisi yang tidak punya visi membangun akhlak yang baik, hancur itu. Dan kita akan dipaksa secara politik untuk mentaati. Oleh karena itu pilih yang benar. Ini pentingnya masyarakat diberikan pencerdasan. Ini bahaya ini dalam pandangan saya ya. Ini bahaya karena banyak orang sekarang, banyak orang menyimpang dibuat normal. Orang normal dibilang menyimpang. Iya. Masa ada orang nikah dengan tembok dan disahkan oleh negara? Itu kan liar, itu sanu liar itu sanu. Negara nu liar atau jelapan nu liar. Anda lihat kan di berbagai media, silakan, banyak itu. Ya, ada yang nikah sama binatang, saking sayangnya ke binatang nggak mau diambil. Ini kan ngawur, tapi negara memberikan surat nikah, liar itu. Ya ini diantaranya kalau kebijakan politik diambil orang-orang yang tidak punya visi membangun peradaban yang baik, hancur kita. Pada forum diskusi ini yang kami hormati Pak tim dari KPU, dan yang kami banggakan adalah para pemilih yang pada kesempatan hari ini hadir di forum sosialisasi pendidikan pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Pak Dekan izin memberikan beberapa konfirmasi tentang acara ini. Yang pertama, saya coba mengidentifikasi judul dan komponen yang diberikan oleh panitia kepada saya. Itu yang pertama. Dilanjut Pak. Kira-kira begini. Jadi kalau kita bahas tentang persoalan sosialisasi, berarti kita terjemahkan sebagai menyebarluaskan apa yang harus disebarluaskan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Maka yang harus disebarluaskan oleh KPU Jawa Barat itu adalah tentang pendidikan pemilih.
karena pendidikan pemilih adalah salah satu amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU, karena seluruh komponen yang terlibat dalam proses pemilihan itu harus memiliki satu irama yang sama, yaitu mensukseskan pemilu dengan prinsip-prinsip pemilu. Dan prinsip-prinsip pemilu itu adalah merupakan bagian dari proses bagaimana setiap komponen yang terlibat itu memiliki prinsip-prinsip dasar jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Luber dan jurdil ini itu sudah sangat melekat sekali dalam pikiran kita semua. Mungkin tatkala saya juga dulu sudah sebelum menjadi pemilih juga sudah didoktrin dalam tanda kutip oleh lingkungan kita semua bahwa kalau pemilu pasti luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Jurdil, jujur dan adil. Itu tentu saja value yang harus ada dan yang harus dicapai oleh proses penyelenggaraan pemilu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita pakai komponen-komponen yang ada dalam judul ini, maka kita bisa cek. Pertama, kalau secara definisi, misalkan saja pendidikan, upaya perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang agar menjadi orang dewasa melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, ini komponen dari proses apa yang kemudian disebut dengan pendidikan. Nah, maka tentu di sini ada subjeknya. Subjeknya siapa? Pendidik. Nah, yang kedua, objeknya warga negara yang telah memiliki hak pilih. Nah, pendidik di sini maka kemudian dalam komponen di KPU tentu jadi KPU. KPU memiliki beban untuk melakukan proses pendidikan politik. Walaupun KPU itu penyelenggara, bukan sebagai lembaga pendidikan, bukan. Tetapi KPU diberikan tugas untuk mensosialisasikan bagaimana seorang warga negara yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan hak politiknya. Nah, tentu saja tadi seperti dikatakan oleh Pak Dekan bahwa seluruh orang punya hak untuk memilih. Tetapi kemudian karena sebagai warga negara, tapi kemudian dibatasi oleh undang-undang bahwa yang memiliki hak pilih itu tidak seluruh warga negara, tetapi warga negara yang sudah sesuai dengan perundang-undangan dan telah terdaftar menjadi pemilih tetap. Nah, itu kan komponen yang harus dipahami oleh kita semua. Nah, maka sumbernya apa? Sumbernya bahan ajar. Kalau tadi kita lebih gamblang bahwa sumber pembelajaran kalau dunia ini adalah sumber pembelajaran, maka dalam proses pemilu itu adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pemilihan umum itu menjadi komponen sumber pembelajaran dan semua unsur ikut terlibat di dalamnya. Nah, tujuannya apa? Satu, tujuan dari proses pendidikan pemilu ini adalah menjadi pemilih yang cerdas. Kenapa harus menjadi pemilih yang cerdas? Tadi seperti dikatakan oleh Prof. Fauzan Ali Rashid bahwa kalau kita membiarkan perubahan kepemimpinan itu tidak didasarkan atas dasar, maka sesungguhnya akan terjadi adalah beberapa persoalan. Maka dibutuhkan bahwa legitimasi dari orang yang cerdas menunjukkan pemimpin itu adalah pemimpin yang betul-betul memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh pemilih pada dasarnya. Karena pemilih itu adalah orang-orang yang cerdas, maka dia tentu memilih itu dengan kecerdasan. Karena memilih dengan kecerdasan, maka akan berimplikasi bahwa memilih tidak didasarkan atas dasar argumentasi emosional, tetapi memilih didasarkan atas dasar argumentasi visi misi yang dikembangkan oleh calon. Itu kan target yang akan dimunculkan. Nah, maka di sini kemudian muncul kalimat pemilih. Maka siapa pemilih? Warga negara yang telah memiliki syarat untuk menyalurkan aspirasi politik. Yang selanjutnya, subjek siapa? Warga negara Indonesia yang
objek yang akan dipilih oleh pemilih itu adalah calon gubernur, sumbernya adalah Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Tujuannya untuk apa? Berpihakkan pemilih. Jadi bukan hanya persoalan pendidikan politik itu, Anda tahu, kita semua tahu bahwa kita adalah pemilih, penyelenggara pemilu itu adalah KPU, pengawas pemilu itu adalah Bawaslu, dan lain sebagainya misalkan saja. Nah kemudian diam saja, tidak. Tapi bagaimana kita semua sebagai pemilih itu menyalurkan hak politiknya dengan cara memilih. Memilih siapa? Memilih calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Bukan berarti siapa saja yang akan kita pilih. Ngapain ada pemilu kalau kita memilih tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Kan gitu komponennya. Nah oleh karena itu nanti pemilih itu target dari proses pendidikan politik bukan hanya persoalan pemilih itu menjadi orang-orang yang cerdas dalam memilih siapa calonnya, tetapi bagaimana setelah kita menjadi orang yang cerdas kemudian suara kita itu langsung dimunculkan atau langsung dieksekusi di lembar suara. Di mana tempatnya? Di bilik suara. Jangan kemudian lembar suara dibawa oleh kita kemudian dicoblos di mana-mana, tidak sah juga. Jadi persoalan orang yang cerdas adalah orang yang mengambil kertas suara, masuk di bilik suara, kemudian mencoblos siapa yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KPU, coblos dalam ruang yang telah ditetapkan, maka itulah yang kemudian disebut dengan pemilih yang cerdas. Itu ya. Nah, komponen selanjutnya gubernur. Siapa yang akan kita pilih? Maka gubernur. Gubernur itu siapa? Nah, dalam nomenklatur adalah kepala jabatan politik dan administrasi yang berfungsi kepala eksekutif di tingkat provinsi. Ini kalau gubernur, ya. Nanti wakil gubernur, dan nanti kalau ada sosialisasi, kita juga ada sosialisasi, Pak Jujun juga ada sosialisasi, misalkan di KPU kota apa, kabupaten, kota, wali kota, semuanya berarti beda, tinggal dicari aja. Komponennya siapa? Gubernur. Kalau di provinsi, kalau di kota kabupaten berarti wali kota. Nah, siapa pertanyaan selanjutnya adalah siapa gubernur itu? Gubernur itu adalah warga negara yang mencalonkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini menunjukkan proses demokrasi di kita itu memberikan peluang yang sangat bebas kepada setiap warga negara untuk menjadi dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Apakah kita semua berhak untuk menjadi calon gubernur sesuai dengan ketentuan undang-undang? Jika kita memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, maka dia bisa menjadi calon gubernur. Persoalan ada yang memilih dan tidak memilih, itu urusan lain. Tapi minimal setiap warga negara di negara demokrasi NKRI ini semuanya diberikan peluang untuk menjadi calon gubernur. Walaupun di beberapa pihak yang daerah istimewa tidak semua orang bisa mencalonkan jadi gubernur, tapi itu fakta karena disebut dengan daerah istimewa. Gitu kira-kira. Jadilah para pemilih-pemilih yang nasional. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan kualitas berbangsa dan bernegara. Jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS, pilih sesuai dengan hati nurani.